Halo, selamat pagi kelas 8 semua. Gimana PTS-nya minggu kemarin? Bisa semua atau enggak? Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang mau kalian tanya, kalian bisa chat di grup biar kita bahas lagi ya tentang pertanyaan-pertanyaan PTS kemarin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sistem ekskresi manusia. Pasti ekskresi itu nggak terlalu familiar untuk kalian ya, jadi ini adalah kata yang baru. Nah, sebelumnya saya akan jelasin dulu tentang apa-apa saja pengeluaran zat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi itu pengeluaran zat ada 3 jenis pengeluaran zat. Itu ada 3. Yang pertama ada defekasi, yang kedua ada sekresi, yang ketiga ada ekskresi. Nah, kalau defekasi ini sisa dari metabolisme, sisa pencernaan. Jadi yang dihasilkan adalah feses. Tahu feses? Tinja. Nah, ini bentuknya padat atau setengah padat. Ya gitulah. Nah, itu yang dikeluarkan oleh tubuh kita yang pertama, yang paling banyak jumlahnya. Kemudian ada yang dikeluarkan juga oleh tubuh kita sekresi. Dikeluarkan dari tubuh kita, tapi masih di dalam tubuh kita karena masih diperlukan. Di situ kata kuncinya adalah masih diperlukan. Contohnya apa yang dikeluarkan adalah enzim, hormon. Kemudian ekskresi. Ekskresi dikeluarkan dan sudah nggak dibutuhkan lagi. Nah, sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena X itu mantan. Mantan berarti harus dibuang. Berarti udah nggak dipakai lagi. Itu urin atau pipis. Terus keringat. Nah, itulah 3 pengeluaran zat dari tubuh kita. Oke. Itu untuk penjelasan awal. Ada ekskresi, ada sekresi, ada defekasi. Nah, yang kita bahas kali ini cuma ekskresinya saja dulu. Nah, dari sistem ekskresi manusia, organ-organ yang akan dibahas adalah ini nih, di buku halaman 81. Di buku halaman 81 ada hati, ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru. Dan ada cara cepat untuk menghafalkannya, yaitu kupahat ginjal. Kupahat ginjal. Ku itu apa? Kulit. Nih. Pa itu apa? Paru-paru. Hat itu apa? Hati. Ginjal. Ya ginjal. Nah, jadi cara cepat menghafalkan organ yang akan dibahas di sistem ekskresi manusia adalah kupahat ginjal. Kulit, paru-paru, hati, ginjal. Itu dia. Nah, yang pertama kita bahas adalah ginjal. Ginjal itu yang pertama banget. Nah, itu kalau di gambaran manusia ada kayak gini nih. Ginjal tuh ada di sekitaran pinggang kita. Gedenya sekitar sekepalan tangan lah gitu. Terus bentuknya itu kayak kacang merah. Kenapa merah? Karena banyak darah yang akan singgah di situ. Nah, posisinya tuh di sekitaran pinggang. Terus yang sebelah kiri lebih tinggi daripada yang sebelah kanan. Nah, bentuknya kayak gini. Kalau misalkan dipotong, tuh, jadi kelihatannya ada korteks renalis, ada medula renalis. Ini kalau dipotong lagi nih bagian yang kecilnya yang di posisi B ini, nah nanti akan kayak gini, kayak gambar C. Nah, jadi ada penyaring-penyaringnya gitu. Nah, penyaring-penyaringnya itu nih gambarannya di gambar D. Jadi ada kapsula Bowman yang bulat-bulat gitu, ada glomerulus. Nah, sekarang kita ngomongin tahapan tahapan pembuatan, bukan pembuatan ya. Tahapan dalam penyaringan urin, pembentukan urin. Jadi yang pertama adalah tahapan filtrasi. Itu ada di buku halaman 86. Tahapan yang pertama tahapan filtrasi. Tahapan filtrasi itu ada di sini. Yang bulat-bulat ini. Saya coret-coret lagi ya. Ini nih. Nah, ini yang diperbesar jadi seperti ini. Ada di kapsula Bowman. Tapi sebenarnya proses penyaringannya adalah di glomerulus. Di glomerulus ini. Hasilnya adalah urin primer. Urin primernya ini nanti disimpan di kapsula Bowman ini nih. Di sini disimpannya. Sip. Nah, setelah dari sini nanti akan ke sebelahnya.
ke tubulus proksimal. Ke tubulus proksimal. Itu tahapan yang pertama, tahapan filtrasi. Itu yang nggak boleh masuk adalah darah, protein yang besar-besar kayak gitu nggak boleh masuk. Jadi kan mau proses urin, jangan sampai urinnya ada darahnya gitu. Nah berarti kalau ada darahnya berarti ada yang sakit tuh di situ. Ada yang tidak normal. Nah setelah diproses filtrasi, kemudian proses selanjutnya adalah reabsorpsi. Reabsorpsi itu berarti penyerapan kembali zat-zat yang siapa tahu masih dibutuhkan gitu. Jadi itu disebutnya reabsorpsi. Re itu kembali, absorpsi itu penyerapan kembali. Kalau tadi udah ada di sini prosesnya, kan urin primer ada di sini nih di kapsula Bowman. Dari kapsula Bowman nanti akan ke tubulus proksimal. Dari tubulus proksimal nanti barulah akan dihasilkan urin sekunder. Urin sekunder nanti akan ke sini nih, ke lengkungan Hele. Nah, seperti itu. Itu yang dihasilkan adalah nanti urin sekunder. Terus setelah dari urin sekunder itu ada namanya tahapan augmentasi. Tahapan augmentasi itu kita balik lagi ke gambar yang ini aja biar gampang menjelasinnya. Nah, menjelaskannya. Jadi tadi yang pertama urin primer itu dihasilkannya di sini di kapsula Bowman. Nah, di kapsula Bowman dia akan ke tubulus proksimal. Dari tubulus proksimal dihasilkanlah urin sekunder. Dari urin sekunder itu masuk ke lengkung Hele. Terus naik ke atas ke tubulus distal. Dari tubulus distal inilah nanti dihasilkan urin yang sesungguhnya, the real urin gitu ya. Jadi kalau di sini urin primer, di tahapan yang pertama, di tahapan yang kedua itu nanti ada urin sekunder, di tahapan yang ketiga di tubulus distal itu nanti urin yang sesungguhnya. Itulah tahapannya. Tahapannya 3, itu bisa disingkat dengan Firaun. V-nya filtrasi atau penyaringan, R-nya reabsorpsi, terus aunnya augmentasi. Agak nggak nyambung ya, tapi biar gampang dihafalnya. AU-nya di sini, N-nya di sini, augmentasi. Jadi Firaun, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Filtrasi ini tahapan yang pertama hasilnya adalah urin primer, dihasilkannya di glomerulus, terus disimpannya nanti di kapsula Bowman. Terus urin sekunder dihasilkan di reabsorpsi. Reabsorpsi itu prosesnya di tubulus proksimal. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya augmentasi di tubulus distal. Setelahnya udahlah jadi urin, terus disimpan nanti di ureter, terus disimpannya nanti di kantung kemih. Nanti kalau mau pipis baru kantung kemihnya kebuka. Dari situ. Itulah yang mau disampaikan hari ini. Kesimpulannya adalah kupahat ginjal Firaun. Kupahat ginjal Firaun. Kulit, paru-paru, hati, ginjal. Kupahat ginjal. Kita tulis lagi. Kupahat ginjal Firaun. Wah, bisa memahat ginjal Firaun, guys. Nah, kulit, paru-paru, hati, ginjal. Dari ginjal di sini ada proses pembentukan urin. Pembentukannya ada 3 tahap, yaitu Firaun, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Itu dulu, udah panjang banget ini durasinya. Jadi selamat belajar.